pamit terakhir katanya ya. Ini ada 2 foto ya. Oke, ini foto Ustadz Agustan waktu masih di kursi roda. Baik, kita lihat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia saudara kami, senior kami, seorang penjuang tak kenal lelah dan mualaf mantan pendeta. Masih dipakai juga teman-teman sekalian mantan pendetanya ya, walaupun tak pernah jadi pendeta. Salam Elechem Bisem Yeshua Hamasiah. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, kita dikejutkan dengan kabar di mana Ustadz Agustan sudah menghembuskan nafas terakhir ya. Kita melihat di komunitas YouTube daripada Ipung Atria itu teman-teman sekalian 3 jam yang lalu ya. Jadi subuh sekali Ustadz Agustan menghembuskan nafas terakhir. Dan teman-teman sekalian, saya tidak banyak komen dalam hal ini. Kita langsung saja membaca apa yang dituliskan oleh Ipung Atria berikut ini. Oke, teman-teman sekalian, inilah ya postingan daripada Ustadz Ipung Atria ya. Ini 3 jam yang lalu. Kita baca sama-sama teman-teman sekalian ya. Pamit terakhir katanya ya. Ini ada 2 foto ya. Oke, ini foto Ustadz Agustan waktu masih di kursi roda. Baik, kita lihat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia saudara kami, senior kami, seorang penjuang tak kenal lelah dan mualaf mantan pendeta. Masih dipakai juga teman-teman sekalian mantan pendetanya ya, walaupun tak pernah jadi pendeta. Oke, baik, kita lanjutkan. Ko Agus Wianto Tan ya. Oke. Kita lihat pukul 6.15 tadi pagi di rumah sakit menyampaikan kain kafan. Foto ya, di sini 1 pekan yang lalu, tepatnya pada Senin 17 Juli 2023. Kami berjumpa dengan perjumpaan tatap muka terakhir. Beliau menyampaikan bahwa sudah saatnya akan meninggal dunia dan beliau menunjukkan kepada saya 2 paket kain kafan, tikar, parfum, beserta peralatan persiapan kematian lainnya. 1 untuknya dan 1 untuk ibunda beliau. Sengaja dibeli sejak lama, lalu saat kami datang dikeluarkanlah dari dalam almari. Saatnya untuk persiapan dipergunakan. Tidak akan mati Kristen. Wah, ini ya. Di pesan tidak akan mati Kristen. Pada perjumpaan terakhir tersebut, beliau menyatakan bahwa 100% akan tetap berada di dalam iman Islam hingga ajal menjemput dan tidak akan mungkin kembali kepada kekristenan. Alhumma firullahu warhahu wa'afihi wa'fu anhu. Semoga Allah memberikan kepada beliau surga Firdaus tertinggi, berkumpul bersama para nabi dan rasul. Nampak sehat paling puncak. Pada saat perjumpaan terakhir tersebut, sepekan yang lalu merupakan performa kesehatan beliau yang paling puncak. Nampak segar, nampak mulai agak gemuk. Beliau sempat menyampaikan kepada saya akan berusaha kembali untuk berdakwah di bidang digital, YouTube dan Facebook dan lain sebagainya. Bertanya kepada saya bagaimana caranya. Saya sampaikan lebih baik sehatkan dulu, nanti dakwah insya Allah mudah. Setelah perjumpaan terakhir tersebut, fisiknya mulai kembali drop. Saat tanggal 22 Juli kemarin, tiba-tiba memori mulai banyak yang hilang. Sering mengulang pertanyaan yang sama, video call dengan saya. Beliau menangis, langsung dibawa ke rumah sakit. Sempat menjalani scan otak, ada banyak genangan darah di otak. Ahad 23 Juli 2023, kami mengirimkan relawan dari Mualaf Center Nasional Hagia Sophia untuk selalu standby membersamai Ko Agustan selama di rumah sakit. Senin 24 Juli 2023 masuk ICU. Sempat video call dengan saya dibantu oleh Ustadz Edi Max. Beliau masih mengamini doa-doa saya. Pada malam hari alat kejut jantung mulai dipasang. Oke, teman-teman sekalian, dan ini ya komentar-komentar juga ya dari pihak-pihak muslim nih. Oke, ya. Jadi semua mengucapkan selamat jalan ya kepada ini. Semoga mendapat tempat di sisi Allah SWT ya, dan lain-lain. Jadi ini teman-teman sekalian bukan berita bohong ya, tapi ini benar-benar memang Ko Agustan ya, atau bisa dikatakan ya, kalau kita bilang penghujat sih teman-teman sekalian, saya pikir
nah perlu lagi lah ya. Ini orangnya sudah uh, meninggal dunia. Oke, teman-teman sekalian, itulah berita yang kita sudah baca bersama, dan kiranya hal ini teman-teman sekalian, saya berharap kepada saudara-saudari Kristen untuk melepaskan pengampunan ya. Walaupun Ustadz Agustan sendiri masih mengeraskan hati, bahkan beberapa postingannya ya teman-teman sekalian ya, seperti ini postingannya ini ya, ini masih menghujat kekristenan teman-teman sekalian ya, masih melawan Tuhan ya, masih melawan Tuhan Yesus Kristus dan juga ajarannya ya. Jadi teman-teman, sekalipun demikian, kita tetap melepaskan pengampunan sesuai dengan ajaran kita yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa ampunilah ya, dan juga doakan orang yang menganiaya kamu, berdoa bagi musuhmu. Ini ajaran Tuhan Yesus teman-teman sekalian. Maka apapun itu tingkah laku daripada Agustan, dia katakan Kristen itu adalah anjing-anjing gereja gitu ya. Kemudian kekristenan itu adalah bagaikan orang yang impoten. Kemudian Tuhan kita itu kolor, bani kolor, toilet, tisu toilet, dan juga ya tentang Tuhan Yesus Kristus sendiri teman-teman sekalian, banyak dia hina. Ya banyak dia teman-teman sekalian hujat tentang Tuhan Yesus. Dan kita nggak mungkin berkata bahwa dia diampuni oleh Tuhan. Karena apa? Karena Agustan belum bertobat. Ya, belum kembali kepada jalan yang benar. Ya, bagi kita perspektif Kristen, ketika keluar daripada kekristenan dan mati di luar Tuhan Yesus Kristus, pasti kebinasaan. Namun teman-teman sekalian, kita tidak perlu menghakimi itu. Biarkanlah Tuhan yang berurusan dengan dia. Cukup kita sudah mengetahuinya secara alkitabiah bahwa orang-orang yang mati di luar daripada Yesus Kristus, dia pasti akan binasa. Ya, karena Alkitab dalam Yohanes 3:16 telah berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dan dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 berkata, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Jadi kalau Anda mati di luar Yesus Kristus, sesuai dengan perspektif iman kekristenan dan doktrin kekristenan, Anda pasti binasa. Ya, Anda akan mati dalam dosamu, kata Tuhan Yesus, jika engkau tidak percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Oleh karena itu teman-teman sekalian, komentar kita dan pesan kita ya buat seluruh kekristenan, mari ya, jangan lagi menghujat Tuhan, ya, jangan murtad, jangan meninggalkan kekristenan, dan ketika pun Anda harus meninggalkannya, ya Anda nggak perlu hujat-hujat, Anda nggak perlu jelek-jelekan kekristenan, apalagi menghina Tuhan Yesus, ya, dan juga kitab suci seperti yang dilakukan oleh almarhum, di mana ya yang heboh sebelum dia penyakit parah itu ya teman-teman sekalian ya, dia mengkentutin Alkitab dan dia ya mengancam ya bahwa ya akan lakukan ini, akan lakukan itu ya, banyak sekali ya. Dia pernah ngancam juga YouTuber Kristen gitu ya, sampai mengerikan sekali. Tetapi biarkan saja teman-teman sekalian, tetap kita melepaskan namanya pengampunan. Nah, untuk pesan kami ya, saya secara pribadi sebagai tokoh agama Kristen, saya menghimbau juga buat teman-teman yang mu'alaf ya, seperti Ustadz Ahmad Kainama, dan ada siapa lagi ya, Dondi Tan, dan termasuk Ipung Atria ini kalau nggak salah. Kemudian banyak lagi ya ustadz-ustadz yang notabene-nya dari Kristen. Stoplah untuk menghujat gitu ya. Mari kita saling mengasihi. Mari kita saling menjalani agama kita masing-masing tanpa saling bermusuhan. Ya. Oke teman-teman sekalian, sekian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.